Ya, Sudah. Selamat malam, perkenalkan nama saya Agustina Hermianti. Di sini saya akan mewawancarai Ketua PKF Pukatan KSBSI PT Gita Sambajaya. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi masalah dasar di PT Gita Sambajaya yang merugikan kaum buruh? Terima kasih Adik Hermiana. Saya akan coba mengulas sedikit tentang masalah-masalah yang sangat mendasar yang ada di perusahaan kami ini PT Gita Sambajaya, yaitu yang pertama masalah status karyawan. Dalam hal ini banyak karyawan di PT Gita Sambajaya ini sudah bekerja di atas 5-6 tahun tapi belum diakui statusnya secara permanen. Artinya itu sudah melanggar undang-undang normatif, sudah itu menjadi masalah dasar. Terus yang berikut, yang kedua, masalah gaji. Itu juga menjadi masalah normatif karena gaji tiap bulan tidak selalu tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama dengan pihak perusahaan. Yang ketiga, masalah THR yang dari tahun 2009 sangat merugikan kaum buruh. Dalam hal ini menurut perusahaan yang merupakan pekerja harian lepas, sehingga mereka tidak diberikan THR tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur, yaitu 1 bulan gaji atau mereka dibayar secara proporsional. Terus masalah yang berikut ya masalah-masalah umum. Natura beras belum dihitung secara rinci atau secara jelas dari pihak PT, sehingga menimbulkan banyak polemik, banyak masalah. Kita terus berujung ke aksi unjuk rasa atau mau bekerja, karena kesalahan-kesalahan atau permasalahan-permasalahan itu terjadi bukan hanya 1-2 kali, bahkan berkali-kali, sehingga sangat merugikan sekali kaum buruh. Oke, sudah itu poin pertama. Baik, selanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa harus terjadi demo atau mau bekerja di PT Gita Sambajaya tersebut? Ya, karena sempat sudah saya bilang di awal tadi, karena masalah ini sudah terjadi secara terus-menerus atau sering kali diingkari oleh pihak manajemen PT Gita Sambajaya. Makanya itulah yang dibilangkan kita sudah melakukan dialog antara perwakilan pihak serikat pekerja dengan pihak PT Gita Sambajaya, tapi dialog itu tidak membuahkan hasil, sehingga sampai terjadi harus mogok ataupun demo. Itu merupakan jalan terakhir yang sudah harus kami lalui sebagai buruh, karena jalan-jalan yang sebelum-sebelumnya dialog di partit pertama, kedua, dan ketiga sampai ke ranah tripartit pun tidak diindahkan oleh pihak manajemen PT GSC. Makanya kita mengambil jalan terakhir sebagai tindakan kami untuk melawan dan memperjuangkan hak-hak kaum buruh yang masih diselewengkan oleh pihak manajemen. Makanya pihak untuk demo dan mogok itu adalah jalan terakhir dari kaum buruh untuk menuntut haknya. Lagi dan saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa ada demo menolak RU Omnibus Law Kultur Ketenagakerjaan? Oke, ya seperti yang sudah kita dengar, dan masalah Omnibus Law Cipta Kerja ini, rancangan undang-undang ini kan sudah beredar dari 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dan rancangan undang-undang itu kalau kita dari pihak buruh sampai kita melakukan demo, karena banyak poin-poin yang ada di dalam rancangan undang-undang tersebut sangat merugikan kaum buruh, sehingga kita menolak, kita melakukan demo untuk pembahasannya ditunda, ataupun sehingga dalam pembahasannya nanti dilibatkan juga dari pihak pekerja, sehingga tidak semua poin-poin itu disahkan atau dipastikan sehingga tidak merugikan kaum buruh. Karena banyak sekali poin-poin di situ di dalam rancangan undang-undang Cipta Kerja itu sangat merugikan kaum buruh. Ya, salah satunya pesangon
yang sudah diatur Undang-Undang 13 sudah sebetulnya ya masih merugikan kaum buruh, tapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sangat menjunjung tinggi hak-hak buruh. Cuman dengan adanya rancangan baru Undang-Undang Ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta Kerja ini ya dibilang sangat merugikan, bahkan dibilang juga memperbudak para buruh dan menguntungkan pihak investor, karena yang dijalankan oleh pemerintah DPR RI dalam hal ini, mereka istilahnya menggampangkan pihak investor untuk masuk ke Indonesia daripada melihat kepentingan atau hak-hak buruh yang selama ini masih jauh di bawah standar. Ya, poin berikutnya ya dalam hal ini cuti haid bagi para pekerja akan dihilangkan, dan proporsi jam kerja akan diberikan dan tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang 13. Sehingga dalam hal ini ya kita dari perwakilan pihak serikat pekerja atau serikat buruh sangat menolak keras dengan adanya rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Ya seharusnya sih dia harus memikirkan atau mempertimbangkan, karena para buruh sebagian besar menduduki wilayah di Indonesia ini adalah kaum buruh, sehingga dia harus mementingkan kaum buruh juga, karena kaum buruh bagian juga dari masyarakat Indonesia, bukan hanya pengusaha aja atau buruh aja, sehingga kedua-duanya harus berjalan seimbang atau balance, sehingga tidak terjadi keributan antara pihak pekerja dengan pihak manajemen. Terus yang berikutnya lagi, Undang-Undang Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini sangat mendegradasi kaum buruh dari posisi yang sekarang lebih kepada posisi sebagai budak. Karena apa saya bilang budak? Karena banyak pasal yang di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dibuat di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, lebih rendah nilainya dari Undang-Undang 13, sehingga kita menolak. Sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 aja masih banyak polemik, masih banyak masalah yang dihadapi kaum buruh, dan kalau sampai itu disahkan lagi lebih sengsara, lebih melarat lagi kaum buruh. Oke, saya lanjut ke pertanyaan keempat. Apa yang menjadi alasan Bapak membela kaum buruh? Ya, kalau alasan dasarnya sebenarnya saya juga kaum buruh sih, sehingga tidak ada alasan lain. Bahkan saya seorang buruh bekerja di perusahaan, kalau hak-hak saya tidak dipenuhkan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, otomatis saya bangkitan melawan. Dan kalau bukan saya melawan, dengan teman-teman buruh yang lain, ya satu lagi yang berjuang untuk kesejahteraan kami beserta keluarga-keluarga kami. Itu yang menjadi poin dasar mengapa saya harus bangkit melawan, karena saya seorang buruh. Kalau saya tidak melawan, siapa yang membantu kami dalam hal ini? Pemerintah aja. Kita lihat dari rancangan undang-undang aja, melihat kaum buruh ini sebagai sebelah mata aja. Kami digunakan sebagai tameng untuk kepentingan para pengusaha. Baik. Ya baik, saya lanjut ke pertanyaan kelima. Kalau RUU Omnibus Law disahkan oleh DPR RI, apa tindakan Anda sebagai Ketua Serikat Pekerja? Ya, kalau sampai disahkan dan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini kalau sampai disahkan oleh DPR RI dan berani mereka mensahkan, saya sebagai Ketua PKF Ukatan KSBSI Kabupaten Berau akan melakukan tindakan mogok kerja nasional sesuai dengan instruksi dari pimpinan, bahwa kalau perusahaan atau pihak manajemen mempunyai pekerjaan, tapi kalau tidak ada pekerjaannya, kita pastikan bahwa mereka juga tidak mempunyai produksi yang maksimal. Sehingga ya jangan hanya mementingkan kepentingan pengusaha, tapi dilihat juga dengan kepentingan kaum buruh. Sehingga kita akan pasti melakukan aksi nasional itu, akan melakukan mogok massal satu Indonesia kalau sampai terjadi
atau sampai disahkannya rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Itu tindakan terakhir buruh. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Apa poin-poin dalam RUU Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh? Itu seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, yang kerja diatur secara proporsional. Dalam hal ini perusahaan kalau dia ingin buruhnya bekerja, dia akan mengaturkan jam kerja secara proporsional ya. Kalau dia mau pekerjakan pekerjaannya 2 jam ya 2 jamnya aja dibayar. Dan dia dalam poin yang berikutnya ya cuti haid yang sudah diatur di Undang-Undang 13 akan dihilangkan. Terus pesangon akan dikurangi, tidak sesuai lagi dengan perhitungan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan masih banyak lagi yang ada di dalam Undang-Undang 13 ini, nilainya lebih rendah daripada rancangan undang-undang, bukan rancangan undang-undang yang dibuat sekarang ini, nilainya lebih rendah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga PHK seenaknya perusahaan kalau dia mau PHK karyawan, tidak ada lagi aturan yang mendasar bagi buruh untuk menjadi pegangan atau kekuatannya untuk mengatur, karena semuanya nilai yang ada di dalam Undang-Undang 13 lebih rendah daripada rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini, lebih rendah nilainya daripada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga poin-poin itu menjadi alasan dasar kami untuk menolak dan untuk melakukan demo untuk mendesak supaya poin-poin itu dikeluarkan dari klaster ketenagakerjaan, supaya dibahas ulang sehingga tidak merugikan kaum buruh dan keluarganya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Sekarang wawancara saya telah selesai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Adik Hermiana sudah meluangkan waktunya untuk bisa ya cerita singkat mengenai masalah buruh. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih kembali dan selamat malam.